orang-orang yang disebut asyarif. Biasanya yang disebut asyarif itu lihat Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan salah paham. Meminta mati tidak boleh. Ya kalau ada orang sakit berat kemudian dalam keadaan begitu dia putus asa ya kan, kemudian dia berharap mati, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau ada orang sakit kemudian dalam keadaan sudah tidak memungkinkan lagi, tidak memungkinkan untuk ya harapan manusia secara ilmu manusia mungkin sudah tidak punya harapan hidup, maka kata Nabi jangan berharap mati. La yatamanna yanna ahadukumul maut. Tapi kata Nabi, kalau kalian sudah dalam keadaan tidak punya harapan hidup, kata Nabi berdoalah, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa waffini idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagiku, dan ya Allah wafatkan aku kalau wafat lebih baik bagiku. Ya, itu tapi yang diminta oleh sahabat mulia Abu Ubaidah dan Mu'ad bukan itu. Yang diminta adalah rahmatnya, kemuliaannya, ya, itu yang diminta. Jadi bukan mati. Maka kemudian kita tahu bahwa bagaimana kemudian dua orang pemimpin besar ini meninggal, kemudian digantilah Mu'ad bin Jabal oleh pemimpin berikutnya, yaitu sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu menggantikan, kemudian Amr bin As berpidato. Kali ini beliau mengambil jalur yang berbeda. Beliau berpidato dengan mengatakan bahwa sesungguhnya wabah ini seperti nyala api. Kan dia seperti api. Ya, karena sebelumnya Bapak Ibu dirahmati Allah, Amr bin As itu adalah orang yang sangat amat cerdas dalam sejarah Islam. Ya, kecerdasan itu tidak banyak yang punya kecerdasan seperti Amr bin As radhiyallahu anhu. Bahkan Khalifah Umar itu sangat kagum dengan Amr bin As dan kecerdasannya dan kepemimpinannya. Ini orang yang oleh Umar katakan bahwa Amr bin As itu orang yang dimanapun dia berada layaknya jadi pemimpin. Jadi artinya ini orang nggak pantas jadi rakyat, itu nggak pantas ya. Jadi ada orang yang layaknya jadi pemimpin, ada orang yang nggak pantas jadi pemimpin, layaknya jadi rakyat. Nah, itu alangkah indahnya kalau kita tahu diri, karena kita sudah diajari Nabi rahimallahu mra'an alima qadra nafsih. Allah merahmati siapapun yang tahu kadar dirinya. Kemudian Amr bin As mengatakan karena ini seperti api, ya, ini seperti api, maka berpencaranlah kalian. Jadi jangan kumpul di sini. Ya, karena kalau api ada api unggun umpamanya, itu kemudian kalau masih ada bahan pembakarnya sekelilingnya, entah kayu, entah rumput kering, entah daun-daun kering, maka terus nyala dia, terus menyala. Jadi kecerdasan analisanya. Kemudian setelah itu kemudian kata Amr bin As, maka silahkan kalian pergi ya berkelompok-kelompok kecil ya, pergi ke berbagai tempat. Maka diminta untuk naik ke gunung-gunung, ke bukit-bukit ya, untuk pergi ke berbagai tempat itu. Dan kemudian subhanallah dengan izin Allah dengan sangat cepat wabah itu kemudian hilang setelah merenggut nyawa dalam jumlah yang tidak sedikit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekilas kisah tentang taun Amwas. Dan di dalam sepanjang sejarah Islam terjadi berkali-kali wabah taun ini yang juga merenggut nyawa, dalam jumlah yang sangat besar. Dan di sana kemudian Bapak Ibu teman-teman semuanya ada pelajaran-pelajaran yang mahal ya. Kalau pertanyaan kita adalah tentang bagaimana ibadah di suasana seperti itu, maka ada pembahasan yang perlu diketahui bahwa Bapak Ibu, yang namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi tutup karena wabah atau karena peristiwa lain, bukan hanya kali ini terjadi. Itu sudah terjadi berkali-kali di dalam sejarah Islam ya. Jadi jangan kagetan gitu ya. Kemudian sepertinya ini kali pertama yang kemudian bahwa segala macam gitu ya, analisa-analisa yang tidak sesuai dengan syariat. Ini bukan kali pertama ya, bukan kali pertama tidak ada orang sholat di depan Ka'bah, bahkan tidak ada orang tawaf di sana.
Ya, sekarang alhamdulillah sudah lama. Ini sepanjang Ramadan kita nih, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada tarawih. Ya, sayangkan itu masih ada tarawih ya. Walaupun dalam jumlah yang dibatasi dan itu setahu saya hanya para petugas dan karyawan. Ya, dan itu dibatasi karena jumlah yang lain masyarakat tidak boleh masuk ke sana. Tapi masih ada sholat tarawih, gitu ya. Di dalam syariat Islam itu bisa tidak ada sholat. Dahulu, umpamanya contohnya pernah ada wabah yang juga menyebabkan kematian yang banyak di Mekah itu. Wabah itu menyebabkan karena dulu itu pernah ada beberapa zaman pernah ada di mana sholat di depan Ka'bah itu berdasarkan madhab. Jadi madhab Syafi'i gitu, umpamanya itu sholatnya di sisi dekat makom Ibrahim. Nanti sebelahnya lagi umpamanya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali. Jadi mereka punya 4 sisi Ka'bah itu 4 madhab yang berbeda. Pernah ada masa itu dan disebutkan bahwa ketika terjadi wabah kematian besar di Mekah saat itu dan banyak yang meninggal, maka kemudian Ka'bah menjadi sepi. 3 madhab tidak ada yang datang, imamnya tidak ada yang sholat, jamaah tidak ada yang datang, maka imamnya juga tidak mengimami karena ada yang diimami. Madhab Hambali, Maliki, Hanafi tidak ada. Madhab Syafi'i itu ada 2 orang yang datang sholat, gitu ya. Jadi Ka'bah pernah sepi. Dan itu tidak sekali kejadiannya dan penyebabnya macam-macam. Salah satunya wabah, ya. Masjid Nabawi juga sama. Masjid-masjid di negeri-negeri Islam juga pernah kejadian di berbagai zaman. Umpamanya di kota Qairawan di Tunisia di masa sejarah Islam dahulu itu pernah juga kejadian bahwa masjid sepi, kosong, ya, orang tidak ada yang ibadah di masjid karena keadaan seperti itu. Di Andalusia juga pernah terjadi bahwa muslimin karena wabah bahkan waktu itu ada berbagai macam model, ada kelaparan segala macam. Maka kemudian juga terjadi masjid-masjid rumah-rumah Allah sepi, tidak ada orang yang sholat di sana. Penyebabnya apa? Penyebabnya macam-macam. Para ulama juga menganalisa ada yang sebabnya karena memang wabah dan orang takut karena wabah itu. Ya. Kemudian di berbagai tempat ya di wilayah timur, wilayah barat segala macam pernah terjadi. Jadi ini bukan kali pertama ya, bukan kali pertama muslimin harus ibadah di rumah masing-masing. Bahkan disebut dicatat dalam sejarah ulama-ulama besar itu ada yang ketika karena terjadi sesuatu di zamannya yang membahayakan keselamatan dirinya, maka dia sholat di rumahnya. Itu bukan hitungan minggu, bukan hitungan bulan, hitungan tahun bertahun-tahun. Itu pernah kejadian. Ya, contohnya, umpamanya ada ancaman keselamatan jiwa gara-gara umpamanya kebijakan negara yang saat itu membahayakan para ulama. Maka kemudian kalau ke masjid mereka bisa ditangkap. Maka kemudian mereka sholat di rumah masing-masing. Ibadah di rumah. Jadi pernah kejadian. Itulah mengapa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan, kata beliau bahwa beliau menyampaikan hal-hal yang boleh menjadi alasan untuk kita tinggal di rumah kita dan tidak ke masjid. Tidak jamaah, tidak sholat Jumat. Itu sudah dibahas oleh Imam Syafi'i ya dari beliau itu meninggal tahun 204 Hijriah. Jadi sudah sangat lama dibahas. Ya, jadi bukan barang baru. Makanya Bapak Ibu, pertikaian kita hanya sebab cuma ngoceh saja di medsos. Ya, pertarungan tentang membahas tentang masalah fatwa ini tidak boleh ini itu diadu dengan yang lainnya, saya sampaikan tidak menarik itu. Dan itu bukan wilayah masyarakat umum. Biarkan itu menjadi wilayah para ahli ilmu. Para ahli ilmu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kasih contoh, Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ini kasus dicatat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini luar biasa. Di Mesir pernah terjadi, ini masa Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu abad 9 Hijriah. Pernah terjadi wabah, kemudian entah dari mana ada orang itu punya istihad, ya mungkin ya punya pikiran lah gitu. Kayaknya gimana cara menyelesaikan wabah ini. Akhirnya dikumpulkanlah ini orang-orang yang disebut Asy-Syarif. Biasanya yang disebut Asy-Syarif itu biasanya mereka yang keturunan Rasul biasanya. Asy-Syarif. Dikumpulkan 40 orang, dicari yang namanya semua Muhammad. Jadi Muhammad semua 40 orang Muhammad. Kemudian setelah itu mereka nanti diminta untuk ke masjid yang 40 nama Muhammad itu.
Kemudian setelah itu mereka semua nanti diminta untuk azan. Jadi yang azan di negeri itu, di Mesir itu mereka 40 itu. Kemudian nanti mereka diminta berkumpul. Kemudian mereka berdoa 40-40-nya itu berdoa di masjid. Kemudian akhirnya gara-gara itu maka masyarakat berdatangan untuk berdoa. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan catatan. Apa catatannya? Dan setelah itu maka wabah semakin banyak. Jadi kasus itu pernah terjadi, Bapak Ibu ya, bahwa orang ngotot dengan melakukan itu semua, kemudian wabah terjadi semakin parah. Itu ada catatannya loh, ya kan? Jadi kenapa? Artinya bahwa tidak cukup segala sesuatu itu hanya dengan menggunakan rasa. Ada ilmu, kajian ilmu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Bahwa kata Allah tidak baik sebenarnya kalau pembahasan gini ya, pembahasan tentang kalau ada pembahasan tentang masalah keamanan ya, atau rasa takut, kemudian kebiasaan orang-orang itu adza'u bih itu idza'ah itu broadcasting. Ya, sampai hari ini Bapak Ibu, orang Arab menggunakan kata idza'ah itu untuk broadcasting. Jadi kerjaan cuma broadcast sana sini, itu Quran sudah bicara loh. Dibuka nanti ayatnya. Ya, orang-orang ini nggak bagus nih kerjaannya. Jadi begitu masalah keamanan terancam, kemudian mereka kerjaannya cuma nge-broadcast kemana-mana, ngoceh, ngomong kemana-mana. Ya, andai saja hal ini diserahkan kepada ahli ilmu di antara mereka. Sehingga nanti yang berhak untuk menyimpulkan adalah para ahli ilmu itu. Itu. Ya, tadi catatan Imam Ibnu Hajar tadi tolong diingat-ingat tuh. Ya, karena dengan menggunakan rasa tadi ini kayaknya kalau kumpul 40 kebetulan Rasul semua namanya Muhammad, ya kan? Kemudian berdoa masing-masing di masjid. Nah, itu kemudian akan insya Allah wabahnya akan hilang. Yang terjadi setelah selesai doa, wabah malah semakin menggila. Itu, Ibu. Jadi tidak cukup, rasa itu tidak cukup. Dalam keadaan rasa aman terganggu, baik, itu yang harus dilakukan adalah harus dikembalikan kepada la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Harus dikembalikan kepada ahlul istimbat. Ahlul istimbat itu adalah para ulama, para ahli ilmu yang punya kemampuan untuk menyimpulkan masalah. Untuk mengambil ijtihad di sana. Baik. Kalau Anda di wilayah yang tidak bahaya, ya kan, bukan red zone kata bahasa hari ini, kemudian masjid juga orang masjid, silakan sholat, silakan. Tapi saya kasih satu kalimat saja. Ingat bahwa apapun yang dilakukan itu harus penuh keyakinan. Da'ma yaribu ka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi kalau Anda mau ke masjid, lakukan ke masjid dengan cara sangat yakin. Kalau ragu jangan ke masjid. Ya. Jadi saya sederhana saja. Kalau Anda yakin silahkan. Dan alhamdulillah saya dengar di beberapa wilayah di Indonesia yang memang tidak terlalu, artinya bukan red zone, ya alhamdulillah mereka tetap melakukan tarawih segala macam, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, silahkan. Tapi dilakukan dengan penuh keyakinan. Ya, tapi di wilayah yang memang berbahaya, umpamanya, ya tadi kejadian sudah kayak tadi sudah disampaikan. Jadi pembahasan bahwa kita tidak bisa ke masjid, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, tidak bisa melaksanakan sholat jamaah, dan orang beriman pasti sedih gara-gara itu bukan hanya kali ini, ya. Catat kembali, bukan hanya kali ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada orang di dalamnya sholat, itu bukan terjadi hanya hari ini. Tidak ada orang tawaf, bukan hanya hari ini. Ya, dan itu dalam catatan sejarah kita bisa membaca dan sangat banyak. Dalam catatan sejarah. Baik. Nah, disitulah Bapak Ibu, rahmati Allah. Sekali lagi, maka tolong semua diukur dengan menggunakan ilmu. Dan kalau kemudian pertanyaan kita adalah bagaimana dengan ibadah kita di masa-masa seperti ini, maka tadi orang fattaqullaha mastata'tum. Jadi kita ini tugasi kata Allah orang itu untuk diminta untuk bertakwa semampunya. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu satu hal yang menarik ya. Ini nanti pelajaran buat kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu pernah dipenjara. Ya, pernah dipenjara gara-gara beliau menolak pendapat yang batil tentang syariat, ya, yang disebut dengan fitnah khalqil Quran. Maka kemudian beliau dipenjara oleh penguasa di zamannya yang membela pendapat batil itu. Maka Imam Ibnu Taimiyah itu dipenjara itu kalau hari Jumat kan di balik jeruji kan,
itu kalau hari Jumat beliau mandi. Seperti orang mau Jumatan, mandi, ya kan? Kemudian pakai baju yang terbaik, kemudian pakai parfum. Oke, setelah itu beliau jalan menuju jeruji besi itu. Menuju jeruji, dia pegang jeruji besi itu, kemudian dia berkata, ya Allah, agar kau saksikan bahwa saya sudah siap untuk menjalankan ibadah. Hanya karena jeruji ini yang menghalangi saya. Jadi itu, jadi jangan cuma geger rame aja, itu nggak menyelesaikan masalah itu. Ya, semua ada ilmunya. Maka apa yang harus dilakukan? Gini, hari Jumat para bapak-bapak, kalau memang tidak ada Jumatan di masjidnya, silakan mandi yang rapi, yang baik, sebagai perintah Nabi. Kemudian pakai pakaian yang terbaik hari Jumat itu, oke? Pakai parfumnya, ada perintah baca Al-Kahfi, oke? Ya, bisa. Ya, kemudian ke masjid nggak bisa, ya kan? Ya sudah, selesai sampai di situ. Jadi sekian banyak hal yang harus dilakukan di hari Jumat, maka kemudian ada satu saja yang nggak bisa, saya nggak bisa ke masjid. Karena nggak bisa ke masjid, nggak bisa Jumatan, maka kemudian diganti dengan sholat zuhur di rumah. Itu. Ya, persis sama nanti Bapak Ibu dengan Idul Fitri. Ya, ini Bapak Ibu yang juga tidak ada sholat Idul Fitri. Ya, di masjid nggak ada, di lapangan nggak ada. Caranya gampang. Ya kan, tanggal 1 Syawal nanti ini, ya, maka silahkan bebersih diri, Anda dan keluarga. Kemudian Anda semua perintahkan suami, istri, anak-anak, siapapun di rumah, ya kan, untuk pagi hari mandi, kayak orang persiapan mau berangkat, ya kan, mandi yang rapi, jangan mentang-mentang itu kemudian tidak menjalankan apapun. Di dalam bahasa usul fikih gini Bapak Ibu, la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa diraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Paham maksudnya? Jadi kalau kita tidak bisa menjalankan semua perintah yang berhubungan dengan Idul Fitri, jangan tinggalkan semua. Ya, kan mandi kita bisa mandi, gitu ya. Kita berbersih bisa. Kita pakai baju bagus bisa di rumah. Kita pakai parfum bisa. Paham ya? Pakai parfum bisa. Ya, kemudian yang tidak bisa apa? Ke masjid nggak bisa, ke lapangan nggak bisa. Ya udah itu aja nggak bisa, tapi jangan tinggalkan semua. Nanti mentang-mentang kita nggak bisa sholat id, ya umpamanya, kemudian tanggal 1 Syawal itu berarti tiduran aja pagi-pagi lah, nggak boleh begitu. Ya, takbiran, tetap jalankan takbiran di rumah. Habis sholat subuh tuh, ya, semua yuk anak, semua di rumah mandi. Ya, siap-siap, bersih-bersih, gitu. Kan kalau nggak ada sholat id, ya, begini, ajarkan dalam syariat. Ini ajaran dalam syariat. Ya, makanya kemudian nanti, kemudian setelah itu, kemudian ini pelajaran mahal. Nah, hanya kita tidak bisa berangkat. Tapi kita, yuk takbiran, ya kan? Nah, kemudian kalau bagaimana, apakah kita boleh sholat id di rumah, gitu ya? Itu sudah dibahas di dalam dari 4 mazhab yang ada, hanya mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak bisa diganti. Tapi 3 mazhab mengatakan boleh diganti di rumah. Tentu ini masih ada perbedaan di dalamnya, tapi setidaknya 3-3 mengatakan boleh. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa silahkan sholat id di rumah. Sholat id di rumah bisa sendiri, kalau memang dia cuma sendirian maksudnya, di rumah itu sendiri, atau di kos-kosan sendiri, ya nggak ada temannya, udah sholat aja. Berarti tidak ada khutbah, kan? Anda nggak mungkin mengkhutbahi tembok, ya kan? Jadi Anda sholat, seperti sholat id, ya, takbir, ihram, ditambahi 7 kali takbir Allahu Akbar, ya kan? Kemudian baca Fatihah dan seterusnya, nanti yang bangun kedua Allahu Akbar, kemudian tambahi dengan 5 takbir. Bagaimana dalam tata cara sholat? Selesai, sudah, gitu ya. Bagi yang ada keluarga, maka ayo silahkan sang ayah memimpin sholat, ya. Kemudian khutbah, silakan di rumah. Lo kesempatan menasihati, ini kan keluarga kita sendiri, toh, ya kan? Anda berkhutbah di situ, Anda nasihati keluarga dan seterusnya, masya Allah, gitu ya, masya Allah, itu dijalankan. Itu yang harus kita lakukan di masa seperti ini. Baik, 5 menit lagi, Ustaz. Siap Mas Zaki. Saya juga ini saya tutup ya. Jadi ketika dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, justru inilah sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sedang diuji sama Allah. Yang diuji bukan cuma, jangan dipikirkan cuma urusan harta dan fisik kita. Yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala itu adalah juga tentang bagaimana iman kita. Jadi ada yang kayak begini, banyak ada yang nanya, gimana caranya tenang gitu ya. Ya kita bisa berikan tipsnya, tapi itu tidak bisa sesaat. Hari ini pengen tenang, hari ini kemudian
tipsnya dijalani kemudian jadi tenang. Enggak begitu. Karena tema tenang itu dari hati. Nah, hati ini perlu proses untuk membinanya. Sampai dia ketika terjadi keadaan sulit seperti ini, maka kemudian yang terjadi adalah bahwa dia memang sudah punya modal iman. Al-iman pada takdir umpamanya. Itu menenangkan Bapak Ibu. Kayak begini nih, ini kita baru tahu nih, bahwa iman pada takdir itu sangat amat menenangkan. Sangat menenangkan, gitu ya. Jadi kalau kita ingin bertanya, kita kalau bicara tentang iman pada takdir cuma debat doang, ini saatnya praktek nih. Saatnya praktek di sini. Ya, saat seperti ini kita praktek, ya salam, tenang, nggak ada yang berubah. Berjalan normal, hidup normal, Pak, normal. Hanya paling beberapa poin aja yang kita batasi, sisanya normal berjalan. Ya, yang hanya beberapa saja yang dibatasi dalam aktivitas kita. Ya, di wilayah yang tidak dibatasi, mari kita jalan dengan baik. Baik, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya maka mudah-mudahan COVID-19 ini berakhir dalam waktu yang lebih cepat dan mudah-mudahan kita semua yang sehat dijaga Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang agung atas kesabaran ini. Dan semoga mereka siapapun yang dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan kembali sehingga bisa kembali beribadah pada Allah. Dan semoga yang meninggal maka diberikan Allah SWT pahala syahid yang meninggal beriman. Karena wabah mudah-mudahan diberikan pahala syahid. Dan suasana seperti ini Bapak Ibu, maka tolong dilihat kanan kiri saudaranya. Ya, jangan hanya ngurusi diri sendiri karena itu bukan budaya orang beriman. Budaya orang beriman itu adalah lihat kanan kiri dalam keadaan sulit, mana yang bisa dibantu, mari kita ulurkan tangan, kita bantu mereka. Karena kalau kita bantu mereka, yang mendapat manfaat bukan cuma mereka yang kita bantu, tapi kita yang membantu. Rasul pernah bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul bala. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan bala, musibah, wabah. Dan sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, wallahualam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Zaki, silakan. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Sungguh menarik ya apa yang disampaikan Ustaz Budi, dan sudah dirangkum semuanya 3 item tadi, bagaimana kisah wabah zaman Nabi dan sahabat dulu, terus kemudian praktiknya juga ya kurang lebih sama seperti yang kita rasakan sekarang. Dan ya kuncinya mungkin sekarang ini kalau kita pahami sejarahnya, ini jauh lebih ringan daripada sejarah masa dulu begitu ya. Jadi kita patut bersyukur dan terus berikhtiar dan terus berupaya, fattaqullah mastata'tum begitu ya. Jadi bertakwa semampu kita begitu ya. Namun kemudian Ustadz, ini ada yang sharing juga, bagaimana kira-kira menata hati pikiran kita gitu ya. Sementara di satu sisi kita dibatasi ibadah, tapi di satu sisi lain kita juga bebas bekerja, kemudian pergi ke mana, ke pasar begitu ya, yang tidak dibatasi. Nah ini kan timpang begitu ya. Nah satu sisi sekelompok orang ini berpandangan begitu. Nah ini kok malah fokus ke ibadahnya begitu ya, sementara yang lain kok tidak difokuskan begitu. Itu gimana Ustaz? Ya, begini saya sampaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam keadaan seperti tadi ada ketimpangan dalam masalah keputusan tadi umpamanya gitu ya. Maka kita bisa gini, yang harus kita lihat adalah bagaimana kita dan diri kita. Bapak Ibu, di batas kita bisa membuat kebijakan, maka silahkan buat kebijakan. Ya, saya kasih contoh. Nah, ini nyata, saya kasih contoh ya. Saya tidak sedang berteriak-teriak cuma mengkritisi kebijakan. Tapi di wilayah saya punya kebijakan saya ambil. Contohnya mungkin ini saya sampaikan, alhamdulillah ya kan. Saya dengan santri-santri saya itu normal, aktivitas normal banget normalnya. Nggak ada apapun, nggak ada pembatasan apapun. Sholat tarawih full, qiyamul lail, i'tikaf mereka di masjid 10 hari full. Mereka sepanjang malam berjus-jus kita bersama-sama melaksanakan qiyamul lail dan tarawih. Kita makan bersama, sahur bareng, buka bareng, alhamdulillah.
di wilayah keputusan saya dan saya melihat itu aman, baik, aman, maka kita buat keputusan. Jadi jangan cuma banyak ngoceh doang. Paham ya? Di wilayah kebijakan Anda, lakukan kebijakan itu, jangan cuma ngoceh aja. Oke, karena itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, saya tidak punya wewenang untuk urusan umpamanya kota saya tinggal. Ya sudah, kalau itu keputusan kotanya, nanti masing-masing bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di wilayah kekuasaan saya bisa putuskan. Gitu. Paham ya cara bersikap itu? Ya, karena Anda berkomentar, ternyata nggak berubah juga. Ya kan, coba, sudah berapa juta orang komentar di medsos. Berubah apa tidak berubah? Yang ada cuma rusuh. Ramadan rusuh, ngurangi pahala. Ya kan? Ya. Jadi, ya, maka bersikaplah yang benar dalam Islam. Bahkan Bapak Ibu, saya sampaikan, Rasul kita pernah menyampaikan, di level tertentu, ini saya sampaikan level tertentu, di mana temanya adalah tema kezoliman penguasa. Ini contoh ya. Ketika penguasa itu zolim, maka apa kalimat Nabi? Kata Nabi, lakukan yang menjadi kewajibanmu dan mintalah hakmu dari Allah. Itu kaidah penting, tolong dicatat baik-baik. Rasul kita yang ngomong, bukan saya. Ya, Rasul kita yang bicara. Ya, kenapa? Kan kita juga mau ngelawan umpama ini. Kalau ini saya tidak bicara pemerintahan hari ini ya, saya bicara tentang hadis Nabi tentang kezaliman. Kalau ada sebuah zaman yang penguasanya zalim, bahkan mungkin Anda umpamanya di saat keadaan normal saja, orang dilarang baca Quran, dilarang sholat, umpamanya zalim sekali. Kata Nabi, yang penting kamu jalankan kewajibanmu semampu kamu. Setelah itu hak saya nggak bisa saya dapatkan, kata Nabi, mintalah hakmu dari Allah. Itu Mas Zaki. Ya, siap. Jadi, nah ini menarik ini Ustaz. Lalu bagaimana dengan ikhtiar antum di ponpesnya Ustaz? Ikhtiar luar biasa ini. Gimana di-sharing dong? Alhamdulillah. Antum tahu Masya Allah, tabarakallah. Ini tahadduts bi ni'mah, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Ya. Santri-santri saya, Bapak Ibu, jauh lebih sehat di hari-hari ini dibandingkan di luar COVID. Masya Allah. Kan kami tahu, kalau kita tahu hitungannya, umpamanya kalau dalam sekian rentang hari, rata-rata yang sakit berapa. Itu kan namanya juga santri banyak, jadi tahu. Tapi subhanallah, tabarakallah, ya Bapak Ibu, di masa seperti ini malah mereka sehat sekali. Alhamdulillah, ya kan? Ya. Tadi gaya hidup sehat kita jalani, gaya hidup bersih kita jalani, santri kita treatment betul, kita buat SOP yang ketat untuk orang masuk ke pesantren, keluar masuk kita tidak izinkan dengan gampang. Santri tidak boleh keluar sama sekali dari lingkungan pesantren karena biasanya mereka boleh keluar, nggak boleh sama sekali. Ya, kita lakukan treatment sebagaimana disampaikan para ahli. Lockdown tadi ya, saya lockdown konteksnya ya. Betul. Kita kebersihan, kita tempat semua kita pel, kita lap dalam waktu berkala. Sediakan tempat bercuci tangan yang baik, gitu ya. Yang sakit, kalau ada yang sakit umpamanya, maka kita segera ambil yang sakit, kita karantina di sebuah rumah, yang itu kemudian dilakukan treatment kesehatan dengan baik. Yang sehat semua diminta berkala untuk makan kurma setiap hari, minum madu, kemudian dengan berbagai macam hal yang lain yang bisa menjaga kesehatan mereka.